kembali lagi di Newsload pemirsa. Kalau Anda perhatikan Syifa dari awal segmen tadi, Syifa pakai kalung, pakai cincin, juga nanti ada gelang yang bentuknya unik dan berbahan dasar kawat. Jadi kan nggak biasa ya pemirsa ya. Kira-kira Anda penasaran nggak bagaimana sih cara proses pembuatan dan pengerjaannya? Nah, jangan khawatir pemirsa, siang hari ini seperti biasa Newsload telah menghadirkan seorang narasumber yang bergerak di industri kreatif yang bisa mengkreasikan kawat, juga diaplikasikan dengan batu-batu alam dan disulap menjadi aksesoris-aksesoris cantik seperti ini. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Lili Nurani. Halo Ibu Lili, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih telah datang ke studio Metro TV. Ibu Lili, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Ini dari tadi saya udah perhatiin yang ada di manekin, bahkan yang saya pakai juga, semua berbahan dasar memang 80% atau hampir 100% dari kawat. Iya, betul. Kenapa memilih kawat pada awalnya untuk mengkreasikan aksesoris-aksesoris cantik seperti ini? Kawat lebih mudah dibentuk, Oke. terus dia hasilnya bagus ya. Tapi kan ada kawat yang memang memang mudah untuk di mold gitu ya, untuk dibesar atau untuk dikecilkan gitu. Tapi apakah ada kesulitan nggak sih Bu dalam proses pembuatannya? Karena kan nggak semua kawat biasanya bisa nurut atau kadang-kadang ada yang lembek banget gitu. Kita pakai jenis Cooper dan itu dia bagus kok. Oh, gitu. Mudah dibentuk. Baik. Terus jenis perhiasannya apa aja nih yang Ibu buat? Bisa gelang, kalung, bros, cincin, Gitu. tusuk konde. Oh, ada tusuk konde juga, tapi belum lihat nih ya. Iya. Nanti kita juga akan coba praktekkan bikin yang simpel ya, biar pemirsa di rumah juga lihat. Terus ini banyak sekali yang warna-warnanya unik, cantik. Ada yang ungu, ada yang pink juga, ada yang hijau. Ini batu-batu apa aja Bu? Kalau dikombinasikan dengan batu apa aja? Ini namanya batu druzy. Itu dari Pacitan. Batu druzy. Warna aslinya dia kecoklatan, warna tanah. Oh, oleh ini pengrajin. tuh warna aslinya kecoklatan Iya, tadinya. Oh. oleh pengrajin batu diberi warna tambahan supaya lebih menarik. Oh, jadi dari warna coklat diberi warna tambahan jadinya agak merah, agak Ya, pink seperti benar. ini. Sebenarnya ide awalnya Ibu tuh karena suka aksesoris, suka kalung, suka perhiasan gelang-gelang gitu. Jadi coba iseng-iseng bikin atau gimana? Benar, tahun 2011 itu saya lihat di Facebook ada yang pajang perhiasan kawat begini. Oh, seperti ini. Betul, Oke. saya tertarik, saya cari tahu dan akhirnya saya kursus. Oke. Gitu. Kursusnya di Indonesia atau Di Indonesia. Kursusnya di Indonesia. Oh, Iya. jadi sempat kursus dulu mengkreasikan kawat, baru Benar. mencoba. Usahanya berarti mulai dirintis dari tahun 2011. Dari tahun 2011. Awalnya karena iseng gitu ya Bu ya, Benar. ngeliat ada Benar. oh ini unik gitu. Iya. Konsumen yang selama ini dari 2011 sampai 2016 sudah berjalan, banyak kan orang Indonesia atau udah sampai go internasional Bu? Banyak kan orang Indonesia. Apa Tapi ini sendiri custom juga. atau gimana? Custom, ya, custom jewelry ini. Jadi memang Hanya satu model. oh jadi yang Syifa pakai seperti ini pemirsa nggak ada lagi. Ini nggak jadi ada. cincin ini cuma satu, kalung yang Syifa pakai juga cuma Iya, satu, nggak ada karena lagi. tidak ada batu yang sama Berikut dengan persis. gelang ini pun juga tidak akan ada lagi yang Sama persis. sama persis nggak ada. model Iya. selanjutnya. Tapi apakah ada yang Mirip. pesen Mirip. repeat order Repeat gitu? order bagaimana? ada. Kita bikin yang mirip. Tapi tidak bisa sama persis. Karena batu punya keunikan tersendiri. Baik. Lagi pula ini handmade. Jadi putaran tangan nggak akan Semuanya sama handmade. persis. Benar. Semuanya handmade. Benar. Proses pembuatan dan pengerjaannya berapa lama kira-kira? Berbeda-beda tiap produk. Ada yang 3 jam selesai, ada yang 2 hari. Jadi hanya 3 jam selesai. Itu apa tuh ya 3 jam selesai? Mungkin yang ini seperti cincin. Oh, oke. Ya. Yang ini 3 jam selesai nih pemirsa. Iya. Mungkin kalau Syifa sih bikin 3 hari mungkin yang nggak selesai-selesai ya Bu. Ini 3 jam selesai ya. Iya. Kalau yang ini sendiri Itu mungkin 7 jam. 7 jam. Ini batu apa sih Bu kalau boleh dijelaskan? Turquoise. Ini turquoise. Dan semua di bahan-bahan dasarnya, barang-barang yang Ibu pakai Kalau juga yang ini turquoise lokal. ini bukan lokal. Yang lokal yang Druzy. Druzy. Nih, ini lokal. Oh. Kalau ini jenis Yang apa? ini, oke. Mabe. Ini Mother apa? Keistimewaannya kerang. apa Bu? Ini dari kerang. Oh ini kerang. Yang ini. Oh. Pinggirnya Swarovski sebagai tambahan hiasan. Oh baik, jadi nggak hanya melulu batu Betul. dan kawat polos begitu ya Bu Iya. ya, tapi bisa dikreasikan Tambah dengan komponen Swarovski. Pemirsa ini cantik sekali, kemudian juga ada kerangnya di tengahnya.
ini pembelinya rata-rata pasti kan perempuan ya Bu ya? Benar. Pernah ada yang pesen banyak banget gitu nggak untuk souvenir misalnya? Kalau souvenir belum, tapi pernah ada yang pesan untuk rombongan pengantin. Jadi keluarga seragam gitu. Jadi pesennya apa tuh yang banyak gitu? Kalung. Kalung. Oh gitu. Modelnya beda-beda tapi warnanya seragam gitu. Baru saya mau tanya, karena kan tadi satu persatu modelnya akan berbeda-beda. Iya, modelnya ini beda. pesan souvenir sebanyak itu untuk souvenir Keluarga pengantin. keluarga Iya. pengantin, berarti berbeda-beda setiap. Beda. Tapi lucu ya. ton warnanya sama. Oh gitu. Batu apa yang waktu itu dipakai Bu? Batu cabocon, batu alam. Batu yang alam juga. sejenis begini. Ada kesulitan nggak sih Bu dalam pengumpulan batunya atau misalnya memang kerang? Mungkin kalau kawat banyak ya dan tidak menemui kesulitan atau tidak ada kesulitan gitu dari bahan kawat tersebut. Tapi kalau batu sendiri pernah menemui kesulitan nyari batunya susah atau gimana? Sampai saat ini alhamdulillah belum. Indonesia kaya dengan batu. Betul, jadi Mudah. malah melimpah. Benar, ya. mudah. Malah melimpah. Baik. Kalau yang ini sendiri dari Itu batu apa Swarovski. nih, Bu? Oh, ini Swarovski juga. Iya, benar. Kawatnya cantik sekali pemirsa, warnanya agak pink gitu ya, pink muda gitu. Kita masih akan ngobrol-ngobrol terus pemirsa bersama Ibu Lili, dan juga nanti kita akan praktek gimana sih proses pembuatan gelang, cincin, kalung dari kawat. Tapi kita beralih dulu ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kalau tadi kita sudah bahas mengenai eco fashion yang juga ramah lingkungan, dan informasi yang satu ini juga masih berkaitan soal ramah lingkungan nih pemirsa. Kalau Anda punya botol-botol bekas di rumah, jangan buru-buru langsung dibuang, karena dengan mengecatnya atau menambahkan hiasan atau aksesoris di botol tersebut, Anda bisa menyulap botol tersebut menjadi sangat-sangat cantik, bahkan bisa menghasilkan rupiah juga. Selengkapnya ini dia. Botol-botol kaca bekas berbagai ukuran dan bentuk ini banyak dijumpai di rumah Asri yang berada di kawasan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Daripada menumpuk tanpa guna, botol dan barang-barang kaca bekas ini sengaja ia kumpulkan sebagai bahan baku utama kerajinan glass painting. Darah seni yang mengalir dalam dirinya membuat perempuan berjilbab ini berguru langsung kepada seorang berkebangsaan Rumania bernama Irina awal 2007 lalu. Dasar hobi melukis dan utak-atik barang-barang bekas menjadikan Lita mudah beradaptasi dengan kerajinan yang hingga kini masih jarang ditekuni orang Indonesia. Kerajinan glass painting ini sebenarnya mudah dibuat. Dengan dibantu 4 orang pekerja, botol bekas yang ia beli seharga 1.000 hingga 4.000 ini dibersihkan dari kotoran yang menempel. Setelah memilih pola dari literatur yang banyak tersedia di toko buku dan internet, Lita memindahkannya ke media piring dengan teknik fotokopi langsung atau menempelkan pola di balik kaca transparan. Sementara untuk botol, Lita lebih mengandalkan daya kreasi pribadi tanpa pola. Desain yang biasa dipilih Lita banyak berbentuk binatang, tumbuhan, atau ornamen bergaya Turki. Memanfaatkan cat khusus kaca yang diimpor langsung dari Italia dan Prancis, Lita banyak bermain-main dengan warna. Tak jarang, Lita memadupadankan warna-warna terang dan menabrak pakem yang ada dalam kerumitan serta detail lukisan batik. Lama pengerjaan masing-masing batik botol ini berkisar antara 1 jam, bahkan bisa mencapai 2 minggu, tergantung dari tingkat kesulitan pola yang dibuat. Di luar negeri, glass painting karya Lita sudah menyebar ke negara Singapura, Malaysia, Australia, Prancis, serta sejumlah negara kawasan Eropa lainnya. Lita memasarkan produknya dengan harga berkisar antara 5.000 hingga 2 juta rupiah, tergantung ukuran dan bentuk botol, serta tingkat kesulitan lukisan yang dibuat. Pasar glass painting cukup bagus. Jadi kita tidak menutup kemungkinan memang kita spesial di souvenir, sehingga tiap tahun pun tidak akan pernah mati yang namanya souvenir. Nah ini peluang bagi kami, bagi kita untuk bisa memberikan sesuatu souvenir dalam bentuk kaca lukis yang mana memang masih belum begitu banyak. Jadi masih bagus banget. Meski dirasa telah berkembang dan mulai dikenal masyarakat luas, Lita masih ingin terus berkarya dan mengembangkan kerajinan batik botol ini dengan mengikuti sejumlah pameran dan menularkan keahliannya kepada penerusnya.
Tuh kan pemirsa, jadi jangan buru-buru membuang botol bekas yang ada di rumah. Dikreasikan, dibentuk sedemikian rupa, akhirnya bisa kembali dijual dan menghasilkan rupiah. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah yang satu ini Newsvlog akan kembali hadir dengan terapi lilin yang bisa mengurangi stres. Tetap di Newsvlog.